Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 9338419. Saya di sini akan menjelaskan tokoh, yaitu tokoh Jurgen Habermas, yaitu biografi Jurgen Habermas. Lahir di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Beliau menempuh studi di Universitas Göttingen dengan fokus studi sastra Jerman, filsafat, dan ikut serta dalam kuliah ekonomi pada psikologi. Di Universitas Bonn ini juga belajar filsafat. Pada tahun 1954 ia berhasil meraih gelar doktor filsafat pada usia 27 tahun. Setelah lulus, beliau bergabung dengan Madhab Frankfurt dan menjadi asisten Adorno pada tahun 1956. Kemudian beliau menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas Frankfurt pada tahun 1964. Selanjutnya yaitu mengenai karya-karya beliau. Beliau mempunyai banyak karya yang telah dituliskan. Bisa dikatakan bahwa seluruh karyanya dari tahun 1950-an hingga tahun 1970 merupakan persiapan dari latihan untuk menemukan posisi epistemologisnya. Beliau juga merupakan tokoh yang populer dan juga sangat produktif. Buku-buku beliau setelah itu merupakan buku penjelasan, kecuali buku Between Fact and Norms yang merupakan penerapan epistemologisnya ke bidang politik. Beberapa karya beliau yang setelah tahun 2000 banyak memuat isu seputar agama dan sains, agama dan politik, karena pada saat itu juga beliau banyak pemikir yang tertarik untuk membahas seputar soal agama. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pemikiran Jurgen Habermas, yaitu filsuf Jerman paling berpengaruh dan dikenal di seluruh dunia dewasa ini. Habermas yang sekarang berumur 79 tahun bukan seorang filsuf yang hanya berpikir dalam keheningan di antara buku-bukunya, tetapi terlibat aktif dalam berbagai diskursus menyangkut masalah sosial dan kemanusiaan. Beliau juga pernah belajar filsafat, sejarah, psikologi, dan literatur Jerman ekonomi di Göttingen. Setelah menyelesaikan disertasinya, beliau yang berjudul Absolut dalam Sejarah tentang Ebivalensi dalam Pemikiran Sekuling, Habermas memulai berkenalan dengan sekolah Frankfurt dan menjadi asisten dari Theodor Wiesenthal. Habermas juga mendapat perhatian publik pertama kali pada tahun 1953 ketika beliau menerbitkan sebuah opini pada sebuah harian berbahasa Jerman yang bernama Frankfurt. Tersebut Habermas mengkritik Martin Heidegger sebagai seorang filsuf yang mau merehabilitasi kejahatan nasionalisme Jerman. Perkenalannya dengan Madhab Frankfurt membantu Habermas membangun pemikiran filsufnya ke arah hubungan antara filsafat dan teori, karena habilitasnya sebagai persyarat untuk menjadi profesor mendapat sambutan antusias dari publik. Pemikiran Habermas yaitu menggambarkan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang bersifat yang melampaui data empiris. Titik tolak dari Habermas tentang rasionalisme komunikasi suatu masyarakat adalah liberal, sekular, atau masyarakat modern.
Rasionalisme komunikatif mencoba untuk menjembatani ketegangan antara universitas dan partikularitas dalam menjelaskan sebuah tesisnya. Habermas berhadapan dengan dua macam posisi ekstern yang meninikan kemungkinan dialog interkultural. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu Habermas mempunyai banyak karya yang telah ditulisnya. Bisa dikatakan bahwa seluruh karyanya dari tahun 1950-an hingga tahun 1970 merupakan persiapan dari latihan untuk menemukan posisi epistemologisnya. Habermas merupakan tokoh yang populer dan juga sangat produktif. Jürgen Habermas yaitu juga filsuf Jerman yang paling berpengaruh dan dikenal di seluruh dunia dewasa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.